Bayangan wajah Liona saat menemuinya tadi senantiasa melintas di benak Konita. Bagaimanapun perempuan berhati lembut itu berusaha menepisnya, tetapi tetap saja mengusik batin. Konita tidak mengingkari kenyataan bahwa bukan salah Liona jika hal ini terjadi, juga bukan Abizar, apalagi dirinya. Mungkin ini takdir yang harus dia jalani. Beberapa pekan berlalu, Ustazah Konita tetap resah, tak bisa melupakan bayangan dan ucapan gadis anak murid suaminya itu. Beberapa hari Ustazah Konita sulit untuk terlelap. Abizar menyadari keresahan istrinya, menatap lekat wajah Konita. Meskipun netra perempuan itu tertutup rapat, tetapi Abizar tahu Konita belum lena. "Dik, kamu belum tidur ya?" Abizar menyentuh lembut lengan istrinya. "Apa yang mengganggu pikiranmu, sayang?" Konita membalikkan tubuh dan menghadap ke suaminya. "Entahlah kak, aku bingung." Konita sudah mulai mau berdamai dengan hatinya. "Tentang Liona?" tebak Abizar. "Iya, ada rasa yang berseteru mengacaukan benakku." "Jangan pikirkan sesuatu yang belum terjadi. Berprasangka baik saja pada kehendak Allah." Abizar meraih Konita ke dalam pelukannya, berusaha mengalirkan ketenangan. Sesaat kemudian, perempuan bertubuh mungil itu pun menyurukkan wajahnya di antara lengan dan dada lelaki terkasih, menggumamkan doa dan berharap takdir yang terbaik untuk semuanya. Fajar terbit beriringan dengan kokok ayam yang bersahutan. Abizar dan Konita tengah bersiap untuk menunaikan sholat berjamaah. Melihat kondisi Konita yang lemah dan labil, membuat Abizar merasa perempuan tersebut membutuhkan dirinya. Seusai melaksanakan kewajiban, keduanya duduk berdampingan dan berzikir bersama, dipimpin oleh Abizar. Begitu khusyuk, hingga terlihat air mata mengalir di pipi lelaki itu. Begitu juga dengan Konita, isak tangisnya lirih terdengar. Abizar mendekati istrinya dan mendekap erat perempuan terkasih itu. "Jangan tinggalkan aku, Kak," pinta Konita lirih. "Tidak akan pernah, Dik. Jangan berpikiran seperti itu. Aku mencintaimu hingga ujung waktu." "Lalu, bagaimana dengan Liona? Bukan kita yang harus bertanggung jawab terhadap hidup gadis itu, Dik." Konita menatap lekat wajah sang suami, mencari kejujuran belahan jiwanya itu. Paras lelaki di hadapannya tidak sedikit pun menampakkan kepura-puraan. Perempuan dengan alis tebal bagikan semut beriring itu menghela napas pelan. Kegelisahan masih terpancar dari kedua bola matanya. Hati kecilnya berbisik bahwa cinta Abizar tidak akan pernah berubah. Namun, sekilas terbersit keraguan, menyadari kekurangan pada dirinya. 5 tahun usia pernikahan Abizar dan Konita. Tetapi hingga saat ini, Allah belum mengamanahi mereka seorang anak. Selama ini keduanya hanya berpasrah pada ketentuan yang maha memiliki kerajaan. Namun tidak dimungkiri, hal itu menjadi ganjalan di hati Konita. Perempuan ayu tersebut merasa dirinya belum sempurna jika tidak bisa memberikan cucu pada kiai dan nyai. Seusai memasak untuk makan siang suaminya, saat Konita sedang merapikan peralatan, tiba-tiba terdengar suara salam diiringi ketukan pintu. Dia pun bergegas melangkah ke arah pintu depan sembari menjawab salam. Ketika pintu dibuka, tampak Nyai Munawarah berdiri sembari tersenyum lembut. Di tangan perempuan parubaya itu menenteng sebuah bungkusan. "Masya Allah, kenapa Umi yang repot-repot ke sini? Biar saya saja yang ke sana jika Umi butuh sesuatu." "Ah, tidak apa-apa. Kebetulan Umi sedang tidak ada kesibukan." Konita mempersilakan Nyai Munawarah masuk, seraya menyalami dan mencium punggung tangan ibu mertuanya. "Oh ya, tadi Umi belanja di pasar. Ada beberapa kebutuhan yang diperlukan. Nah, Umi melihat sepotong gamis yang dipajang di toko. Umi membayangkan gamis ini akan makin cantik jika kamu yang mengenakannya." Nyai meraih tangan Konita dan menyerahkan bungkusan yang dibawanya tadi. "Wah, terima kasih ya Mi, pakai bawa oleh-oleh segala. Saya coba ya Mi." Konita sumringah menerima hadiah dari Nyai Munawarah.
lalu setengah berlari menuju ke kamar. Namun, sesaat kemudian berbalik lagi. "Maaf Umi, saya siapkan minuman dulu ya. Umi mau minum apa? Teh hangat atau es sirup?" tanya Konita sambil tersenyum malu, karena terlalu gembira menerima pemberian ibu mertuanya itu. "Sudah, nanti saja. Umi sudah tidak sabar ingin melihatmu memakai gamis tadi. Ayo dicoba dulu, nanti kalau tidak sesuai ukurannya bisa ditukar kembali." "Baiklah Umi, tunggu sebentar ya," pamit Konita. Kali ini dia berjalan pelan ke arah kamar. Terbersit rasa malu di hatinya, sebab terlihat kolokan di depan Nyai Munawarah. Ibu asuh Abizar hanya menggeleng pelan sambil tersenyum melihat sikap menantu kesayangnya itu. Nyai Munawarah merasa prihatin dengan kondisi Konita. Khawatir tekanan batin yang dialami menantunya berdampak buruk pada kesehatan perempuan itu. Meskipun di satu sisi, Nyai Munawarah tidak menafikan bahwa Liona, gadis yang sedang dalam proses hijrah itu, membutuhkan bimbingan khusus. Jika hati Liona terpaut pada Abizar, tidak ada yang patut dipersalahkan, tidak juga Abizar. Bukan keinginan lelaki itu untuk mengkhianati istrinya, tetapi rasa cinta terkadang hadir tanpa butuh alasan yang logis. Istri Kyai Ahmad itu menghela napas panjang. Perempuan yang biasanya selalu bijaksana itu pun kali ini sulit untuk memberikan pandangan. Keinginan Kyai Ahmad dan Nyai Munawarah tentu saja agar apapun pilihan yang jadi keputusan, tidak akan ada yang merasa terzalimi. Namun, apakah itu mungkin? "Lihat Umi, bagaimana penampilan saya?" Konita tiba-tiba muncul di hadapan Nyai Munawarah, membuyarkan seketika perseteruan batin perempuan tersebut. "Masya Allah, cantik sekali kamu nak. Gamis itu menambah keanggunan yang memancar dari wajahmu. Pantas saja Abizar begitu tidak sabaran ketika meminta Umi dan Abi untuk melamarmu waktu itu." "Ah Umi, saya jadi malu." Konita terlihat menunduk dengan paras yang merona. Tidak dapat dia menyembunyikan rasa bahagianya dilontarkan pujian oleh sang ibu mertua. "Sini, duduk dekat Umi." Konita segera menghampiri dan mendaratkan tubuhnya perlahan di sofa coklat tua bersisian dengan Nyai Munawarah. Dia merasakan belayan hangat dan mendamaikan dari ibu asuh suaminya. Perempuan lembut itu seolah ingin menenangkan gejolak batin Konita yang mengganggu benak perempuan muda tersebut. "Nak, bagi Umi dan Abi, dirimu adalah anak kami juga. Apa menjadi kegundahanmu adalah keresahan kami. Pesan Umi, jangan pernah mengambil keputusan yang kamu sendiri tidak sanggup menerima putusan itu. Jujur saja pada hatimu, tidak akan ada yang menyalahkan, apapun yang menjadi pilihanmu. Rasa sayang Umi, Abi, dan Abizar tidak akan pernah berubah kepadamu, nak." "Saya mengerti Umi." Konita menjatuhkan tubuhnya ke pelukan Nyai Munawarah, melabuhkan semua keresahan batinnya. Rembulan tidak sempurna cahayanya. Bintang pun tampak enggan menemani kelam. Konita dan Abizar baru saja usai menikmati hidangan makan malam. Abizar tengah mempersiapkan bahan ajar untuk besok pagi, saat Konita masuk ke kamar dan menatap lekat pada sang suami. "Ada apa, Dik?" Abizar menghentikan kegiatannya, lalu beranjak ke sisi tempat tidur yang diduduki Konita. "Tidak apa-apa, Kak." Konita menunduk sembari memainkan ujung blus piyamanya. Seraya membelai rambut panjang istrinya, Abizar menatap lembut kepada sang istri. "Kita sudah lebih 5 tahun bersama, dalam suka dan duka. Jangan sungkan mengungkapkan perasaanmu, Dik." Kak Abizar memang benar. Sudah 5 tahun hidup sebagai suami istri, tetapi belum juga hadir malaikat kecil di tengah-tengah kita. Lalu kenapa? Apakah kita harus marah atau protes? Sudah berulang kali kita berbincang soal ini, Dik. Jangan pernah menyalahkan takdir. Percayalah, setiap hamba akan diuji dengan kesusahan dan kesenangan. Tapi, jika aku mencarikan seorang pendamping hidupmu, mungkin itu sebuah ikhtiar yang Allah ridhoi. Siapa tahu, perempuan yang akan kakak nikahi nanti
dapat melahirkan keturunan yang saleh dan soleha. Bagaimana menurutmu? Tidak perlu berspekulasi, Dek. Tidak ada yang bisa menjamin kebahagiaan itu akan tercipta setelah kakak menikah lagi. Dan tidak ada juga yang dapat memastikan pernikahan tersebut akan dianugerahi seorang anak yang saleh. Abizar menghela napas berat, mulai paham kemana arah pembicaraan ini. Kak, boleh aku menanyakan sesuatu? Tapi aku ingin kakak jujur menjawabnya. Konita memandang tepat di bola mata suaminya. Abizar balas menatap, lalu meraih kedua tangan istrinya dan mengecup pelan jemari lembut itu. Dek, aku selalu berusaha untuk tidak membohongi hatimu sedikit pun. Karena aku tahu itu akan menyakitkan bagimu. Apakah kakak mencintai Liona? Tanya Konita hati-hati, sambil mempersiapkan hatinya agar tidak terluka dengan jawaban yang akan diberikan suaminya. Abizar kembali menghela napas. Kali ini terlihat lebih berat. Batinnya penuh dilema. Di satu sisi, lelaki itu tidak ingin melukai perempuan yang berhati selembut pualam ini. Namun, di sisi lain, tidak dimungkiri mulai tumbuh benih kasih di hatinya pada gadis belia asuhannya itu. Dek, aku tidak berani menerjemahkan perasaan kepada gadis itu sebagai rasa cinta. Mungkin ini hanya iba dan prihatin dengan penderitaannya. Aku tahu, kakak tidak sesuci Muhammad yang mampu menjaga kesetiaan Khadijah hingga ruh terpisah dari jasad. Aku juga sadar, diri ini tidak semulia Khadijah yang cintanya layak diperjuangkan hingga akhir usia. Namun, salahkah jika aku berharap perempuan yang menemaniku mendampingi kakak sehebat dan secerdas Aisyah? Abizar tergugu mendengar penuturan lembut tetapi tegas dari mulut sang istri. Lelaki itu paham apa yang menjadi keinginan dari sang belahan jiwa. Liana memang tidak sehebat Aisyah, tapi dia membutuhkan bimbingan layaknya Maria Al-Qibtiyah. Baiklah kak, jika mampu yang menjadi syarat ta'adud sudah kakak miliki, maka izinkan aku untuk memantapkan hati, menentukan pilihan. Beri aku waktu untuk sholat istikharah. Aku pun akan melakukan hal yang sama, Dek. Kita manusia hanyalah mampu berencana. Sebaik-baik ketetapan adalah wewenang mutlak Sang Maha Pemilik Arsy Mulia. Seiring gulita merayap di keheningan, Abizar mendekap erat sang istri ke pelukannya. Ketulusan perempuan itu membuat Abizar semakin merasa takut kehilangan Konita. Sementara Konita menyimpan rapat bulir air matanya agar tidak setetes pun mengalir. Perempuan itu berazam kuat akan menata hatinya untuk menjadi orang yang benar-benar ikhlas, meskipun dia tahu itu bukanlah hal yang mudah.